Hai, Arni di sini. Aku mahasiswa baru di universitas dan kalian bisa memanggilku kutu buku. Maksudku, aku kecanduan komputer dan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Aku bahkan mengambil jurusan ilmu komputer. Aku cuma orang biasa yang lebih suka menghabiskan waktu luangku di depan komputer daripada berpesta. Aku tidak terlalu peduli dengan penampilanku. Menurutku pribadi, baju ya cuma baju. Jadi, kaos dan jeans yang lusuh akan cocok untukku. Aku juga payah dalam bersosialisasi. Aku sering diam dan mengucapkan omong kosong. Aku kira itulah sebabnya aku biasanya tetap ada di duniaku sendiri, seorang maniak komputer. Sampai aku bertemu Camilla, aku belum pernah punya pacar sebelumnya. Kalau mengingat kecanggunganku, itu sama sekali tidak mengagetkan. Pertemuan pertamaku dengan Camilla, ya, tidak berjalan dengan baik. Aku terlambat untuk pertemuan kelompok belajarku di perpustakaan. Jadi, aku cepat-cepat menaiki tangga dan aku langsung menabrak Camilla yang sedang membaca buku sambil berjalan menuruni tangga. Aku melihatnya sambil merasa ngeri saat dia jatuh dari tangga. Pergelangan kakinya patah. Aku merasa sangat bersalah dan menyalahkan diriku sendiri. Setelah itu, aku mencoba menjadi orang baik dan membantunya. Aku menawarkan untuk membawakan tasnya ke kelas, tapi dia malah menggerutu. Bisakah kamu jauh dariku? Aku tidak butuh bantuanmu. Oke, lalu dia netap tajam. Di lain waktu, aku bertemu Camilla ketika dia sedang duduk di rumput dan dengan penuh semangat membaca Twilight. Jadi, aku membelikannya salinan buku kedua dalam seri Twilight yang sudah ditandatangani. Dia menatap sinis ke arahku, memberitahuku bahwa buku itu sudah sangat ketinggalan zaman. Kurasa dia marah padaku karena kecelakaan itu, tapi kemudian dia sedang membaca buku yang kuberikan padanya. Dia tersenyum, lalu berkata kepadaku, "Ini sebenarnya hadiah yang sangat bagus, terima kasih." Setelah itu, kami mulai lebih sering ngobrol, dan aku bahkan membantunya belajar. Aku belum pernah bertemu cewek seperti Camilla sebelumnya. Dia begitu lembut, girly, dan cantik. Tapi kalau aku seperti komputer, dia itu seperti buku. Dia memuja mereka, dan dia selalu memikirkan sebuah buku. Aku mengagumi hal ini pada dirinya. Seorang cewek yang membaca buku sebanyak dia, pasti memiliki jiwa yang sangat cantik. Aku mendapati diriku jatuh cinta padanya. Tetapi, sebagai cowok yang canggung, aku tidak berpikir aku punya kesempatan. Kemudian suatu kali, setelah aku selesai membantunya belajar, dia membungkuk dan menciumku. Tidak ada lagi yang lebih kaget dibandingkan diriku sendiri. Tidak lama setelah itu, kami resmi pacaran dan pada awalnya semuanya baik-baik saja. Namun, Camilla lambat laun menjadi semakin kecanduan ke buku bacaannya. Dia menyukai cerita fiksi romantis, dari yang klasik seperti Pride and Prejudice, hingga judul yang lebih modern seperti The Fall of Star. Dia menyukai semuanya. Ada hari-hari di mana dia terperangkap dalam dunia fiksi ini, sehingga dia membaca dari malam hingga pagi berikutnya, dan dia bahkan bolos kuliah karena dia terlalu lelah untuk berangkat. Kami sering pergi ke perpustakaan untuk belajar bersama. Ya, aku belajar. Dia biasanya melamun sambil menatap keluar jendela, tenggelam dalam dunia fiksi apapun yang saat ini memenuhi pikirannya, dan saat aku memanggil namanya, dia tidak pernah menjawab. Setelah dia menyelesaikan setiap buku, dia terjerumus masuk ke kondisi depresi. Kayaknya dia tidak bisa menerima kenyataan. Setelah dia selesai membaca The Notebook, dia mengeluh kalau aku tidak ganteng dan perhatian seperti Noah. Ku coba abaikan, tapi setelah dia baca buku, To All the Boys I've Loved Before, lalu membentakku bilang kalau Peter tidak cuma memanjakan pacarnya, tetapi dia juga rajin berolahraga dan punya six pack. Dia bilang kepadaku kalau aku harus mulai olahraga dan berhenti makan coklat terlalu banyak. Jadi komentarnya memang menyakitkan. Aku selalu malas olahraga dan sadar diri tentang tubuhku yang kurus. Jadi aku ke gym untuk menyenangkan Camilla. Dia terlihat senang tentang ini dan menyebutkan sesuatu tentang bangga punya pacar yang pandai belajar dan rajin olahraga. Seperti cowok tampan dalam cerita fiksi romantis. Tapi jujur saja, aku tidak terlalu suka gym. Temanku di tim bola basket, jadi aku bilang padanya bahwa aku ingin bergabung. Aku membencinya, tapi menurut Camilla itu sangat mengagumkan. Selama pertandingan pertamaku, dia di sisi lapangan dan berteriak, "Sayang, I love you. Ayo, kamu bisa, sayang." OMG, aku tidak menyangkanya. Aku tahu dia sangat bangga melihatku bermain bola basket, jadi itu membuatku penuh energi, dan aku sangat ingin mencetak skor. Aku sangat gugup sehingga aku tidak sengaja mencetak skor ke jaring yang salah. Tiba-tiba, dia dengan kecewa berteriak, "Edward tidak akan pernah membuatku malu seperti itu." Saat itulah semua tim rekanku menoleh ke arahku, dan tertawa terbahak-bahak, yang membuatku merasa sangat malu. Aku melempar bola ke teman bermain, dan berjalan ke arahnya, lalu dengan marah bertanya, "Edward, siapa Edward?" Lalu aku bergegas pergi meninggalkannya, sambil memberikan tatapan kaget. Aku muak selalu dibandingkan dengan cowok tampan di dunia fiksinya. Dan hal-hal seperti tanpa terkecuali. Aku tidak tahan lagi. Semakin aku ikut olahraga, semakin aku menyadari betapa aku membencinya. Aku mencintai algoritma komputer. Aku bukan atlet. Aku adalah kutu buku yang senang begadang semalaman menulis kode. Akhir pekan itu, mungkin dia ingin berbaikan. Jadi dia memintaku pergi ke bioskop untuk menonton film romantis. Aku sudah lumayan tenang, jadi aku setuju. Aku muncul di luar tempatnya untuk menjemputnya. Dan teleponku berbunyi, "Bip." Camilla memberitahuku dia telah baca sepanjang hari, jadi capek untuk pergi. Selain itu, dia sudah sampai klimaks dari bukunya dan tidak rela meninggalkannya. Aku sangat marah dan langsung pulang ke tempatku.
Rasanya seperti Camilla lebih memilih cowok khayalan dibandingkan aku, pacarnya yang sebenarnya. Besok paginya, aku masih sangat marah saat aku menjelaskan kepada Camilla bagaimana perasaanku. Dia mulai menangis. Dia bilang padaku kalau itu semuanya salahku karena tidak mempedulikannya tadi malam. Karena dia sudah bilang kalau dia capek. Dia ingin seorang cowok membawakan makanannya, memanjakannya, dan merawatnya. Aku tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Cuma karena aku nggak sehebat tokoh fiksi, bukan berarti aku tidak menjaganya. Beraninya dia keterlaluan sampai mengatakan sebaliknya. Aku tahu ini gila, tapi masalahnya aku sangat mencintai Camilla. Jadi kesimpulanku, dia menginginkan cowok yang sempurna. Aku bisa menjadi dia, ya kan? Malam itu, setelah menghabiskan hari yang panjang dengan banyak belajar, saat aku hendak mandi, Camilla kirim SMS. B, aku mau makan spaghetti, tapi di luar hujan. Jadi, meskipun aku capek, aku langsung membelikan spaghetti untuknya. Kalian harus melihat wajahnya. Dia sangat bahagia. Melihatnya bahagia, membuat hatiku terharu. Semuanya baik-baik saja, tapi akhirnya aku jatuh sakit. Buh. Besoknya, Camilla datang ke tempatku untuk merawatku. Dia membuatkanku sup dan membantuku memakannya. Aku akhirnya tertidur, dan ketika aku bangun, dia sudah pergi. Aku nggak terlalu mikirin. Tapi 3 hari kemudian, dia masih belum menjawab telepon atau pesanku. Akhirnya, dia menjawab teleponku dan memberitahuku alasan kenapa dia marah. Ternyata, dia membayangkan dirinya seperti tokoh utama dalam novel fiksi romantis yang baru saja dia baca. Dalam cerita itu, saat cowok tampan sakit dan kekasihnya datang menjenguknya, lalu saat kekasihnya menyuapi cowok itu makan, dia menciumnya. Jadi, dia mengharapkan aku melakukan hal yang sama. Tapi aku malah tidur, gak tahu mau ketawa atau nangis. Ini gila. Bagaimana dia bisa mengharapkanku menjadi romantis saat aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak muntah? Kami janjian di kafe. Aku bilang kepadanya bagaimana perasaanku. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku tidak bisa menjadi seorang yang sporty, tampan, ahli pedang. Aku cuma orang biasa, culun. Itulah aku. Terima aku atau semuanya berakhir. Dia meminta maaf dan mulai menangis. Dia bilang padaku, dia sangat terbawa dengan skenario dalam novelnya. Tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pacar yang lebih baik. Seminggu berlalu dan Camilla tampak sedikit lebih baik. Kemudian, suatu kali saat kami berada di luar kampus, dia nunjuk seorang cowok dan bilang akan membiarkannya mendekatinya. Karena di sebagian besar novel fiksi romantis, karakter utama wanita biasanya punya 2 cowok yang bersaing untuknya. Kalau aku mengalahkan cowok Zack ini, maka ini membuktikan kalau aku mencintainya. Jika tidak, itu berarti aku tidak pernah mencintainya sejak awal. Apa? Aku menatapnya dengan mulut terbuka. Yang dia buat saat ini sangat keterlaluan. Aku memberitahu Camilla, aku nggak akan ikut permainan bodohnya. Lalu aku pergi. Besoknya, aku melihatnya berbicara dengan cowok bernama Zack itu. Apapun yang dia katakan padanya membuatnya tertawa. Dan dia memutar-mutarkan rambutnya di sekitar jarinya sambil cekikikan. Hebat, cowok ini tidak cuma tampan, tapi juga menawan. Dia lebih mirip pahlawan gagah, sedangkan aku lebih seperti penjahat. Masalahnya, aku masih mencintai Camilla. Bagaimana aku bisa membuatnya menyadari bahwa demam fiksi romantisnya itu tidak nyata? Dan meskipun aku mungkin bukan pahlawan tampan yang meninggalkan jejak kelopak bunga di atas rumah, aku tetap orang baik yang cuma ingin menjaganya. Hai, masih sama Harni lagi, seorang kutu buku pencinta komputer biasa. Aku kembali untuk menceritakan lanjutan ceritaku. Ini rangkuman singkatnya. Aku mencintai pacarku Camilla, tapi dia kecanduan cerita fiksi romantis. Kadang-kadang, dia kira dia seperti tinggal di salah satu novel ini, yang menyebabkan banyak situasi aneh. Kemudian, suatu hari dia bertindak keterlaluan saat dia bilang padaku kalau dia akan membiarkan cowok tampan bernama Zack ini mengejarnya. Rupanya, jika aku mencintainya, aku harus berjuang untuknya dan memenangkan hatinya. Seperti tokoh-tokoh dalam bukunya, aku mengabaikan Camilla selama seminggu penuh setelah itu. Lalu aku berjalan melewati lapangan basket dan melihatnya di sana. Dia menonton Zack bermain, dan dia bersorak dan menyemangatinya saat ia mencetak skor. Jantungku berdetak kencang. Zack sangat tampan, sementara aku kutu buku kurus, dengan rambut acak-acakan, pakaian kumal, dan perut buncit. Benar-benar kalah jauh dalam kompetisi ini. Merasa putus asa dan sangat merindukan Camilla, aku curhat pada saudara perempuanku Paula. Aku kira aku berharap dia memihakku. Sebaliknya, dia menyarankanku untuk mulai berdiri dan mengambil tindakan. Jika aku mau mengeluarkan Camilla dari dunia virtualnya, pertama-tama, aku harus masuk ke dunianya untuk mendapatkannya kembali. Paula memberitahuku kalau semua cewek menyukai fiksi romantis, dan Camilla mencintai mereka lebih dari kebanyakan cewek. Jadi, aku harus menemukan alasan kenapa dia sangat mencintai mereka dengan membacanya sendiri. Kemudian, aku bisa memahaminya dan membantunya. Oke, jadi kurasa rencana Paula cukup masuk akal. Tapi serius, aku adalah seorang ahli komputer. Dan sekarang aku harus membaca buku-buku novel. Tetap saja, aku akan melakukan apapun untuk memenangkan kembali hati Camilla. Karena aku benar-benar mencintainya. Camilla telah meninggalkan beberapa buku di tanganku. Jadi aku mulai membacanya. Aku orang yang logis, jadi tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui format umum dari buku-buku ini. Jadi, aku memutuskan untuk belajar dari mereka untuk mengalahkan Zack dan memenangkan kembali hati Camilla. Jadi aku membuat rencana.
Pelajaran pertama dari buku-buku ini, selalu mencintai diri sendiri terlebih dahulu, dan cinta akan datang setelahnya. Oke, jadi mungkin aku lumayan berantakan. Aku kira aku tidak menyerupai cowok yang mencintai dirinya sendiri. Jadi, aku pergi ke tukang cukur, dan daripada memberikan instruksi ke mereka untuk melakukan potongan pendek rapi seperti biasa, kali ini aku meminta mereka memberikanku gaya yang lebih cocok dan trendy. Selanjutnya, aku meminta Paula untuk ikut belanja denganku. Lalu dia memilih beberapa jeans yang terlihat bagus dan beberapa kaos polo yang bagus. Sekarang, siapa bilang kutu buku tidak bisa bergaya? Akhirnya, aku menghadapi musuh bebuyutanku, olahraga. Aku tahu jika aku ingin memiliki tubuh yang tegap seperti Zack, maka aku harus bugar. Jadi, aku pergi ke gym dan juga mulai jogging. Selama beberapa minggu pertama, aku berkeringat, tetapi kemudian aku semakin membaik dan aku benar-benar menikmati berlari. Suatu kali aku sedang jogging di taman, aku melihat Camilla duduk di bangku membaca. Aku berlari ke depannya dan berkata, "Hei." Dia sangat kaget saat melihatku, sehingga dia menjatuhkan bukunya. Ketika aku memungkuk dan mengambil bukunya, aku sengaja berbalik sehingga dia bisa melihat pantatku yang semakin seksi. Aku terus berlari, lalu melirik ke belakang dan melihatnya curi-curi pandang ke arahku. Sepertinya aku berhasil. Sekarang untuk pelajaran kedua, yang aku pelajari dari membaca novel-novel fiksi, pahlawan wanita harus mencintai pria yang punya koneksi yang kuat dengannya. Jadi akhirnya setelah 3 minggu, tidak ada pesan atau telepon, aku mengirim SMS padanya. "Camilla, aku mau bilang kalau aku menerima tantanganmu, dan aku akan membuktikan cinta sejatiku untukmu." Keesokan harinya, aku menunggu di luar kelas Camilla, dan mengundangnya makan siang. Yang membuat aku jengkel, Zack muncul, dan mengundang dirinya sendiri juga. Di kantin, aku menarikkan kursi Camilla untuknya, dan memberitahunya kalau aku akan pergi, dan mengambilnya makanan untuknya. Dan aku akan membawanya. Zack menyela. "Gimana kalau kita berdua milih makanan?" Dan Camilla milih mana yang ingin dia makan. Aku membalas, "Tidak perlu dibahas lagi." Camilla terlihat sangat bersemangat. Dua pria berusaha membuatnya terkesan. Semua ini seperti mimpi baginya. Aku tahu Camilla sangat suka salad, jadi aku pesan porsi besar untuknya. Lalu aku juga memberinya pancake. Sementara Zack memilih ayam goreng yang membosankan untuknya, dan burger besar untuk dirinya sendiri. Camilla lihat kedua nampan makanan, lalu langsung memilih salad dariku. Sukses lagi. Zack yang malang terlihat sangat putus asa, bahkan aku merasa kasihan padanya. Ya, sedikit saja. Terakhir, pelajaran ketiga. Meskipun cowok ganteng sering mengucapkan kata-kata gombal, tapi bukan itu intinya. Yang benar-benar membuat sang pahlawan wanita bahagia adalah perasaan menjadi unik, satu-satunya di hati seseorang. Oke, jadi aku nggak tahu bagaimana mengatakan rayon gombal, tapi benar-benar peduli dengan Camilla. Dan anggap dia gadis yang unik dan spesial. Jadi aku cuma perlu membuktikan ini padanya, bukan? Aku menjalankan rencanaku. Aku muncul di luar pintu Camilla dengan berpakaian rapi dan memegang karangan bunga besar. Camilla muncul dan terlihat bingung saat dia mengambil bunga itu dariku. Aku bilang, aku akan membawanya ke bioskop, tapi dia cuma tersipu dan menjawab, "Maaf Ernie, aku akan bertemu Zack di sana karena aku sudah janji nonton sama dia." Aku merasa patah hati, tapi aku memaksakan tersenyum dan menjawab, "Oh, oke, tentu saja. Semoga kamu bersenang-senang. Aku akan pergi dengan temanku kalau gitu." Tapi aku pulang, ganti baju, lalu jogging. Ya, aku tahu apa yang terjadi padaku. Setelah itu, aku masih merasa frustasi, jadi aku membuka komputer sebentar. Tapi aku nggak bisa membayangkan Zack dan Camilla berbagi popcorn dan berpelukan. Aku mulai berpikir kalau aku ini buang-buang waktu, dan apapun yang aku lakukan, Camilla akan selalu memilih cowok seperti Zack daripada aku. Tiba-tiba, ponselku berdering. Itu Camilla. Dia menangis dan bertanya di mana aku berada. Dia ingin melihatku. Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke tempatnya. Bahkan, sebelum aku sempat menanyakan apa yang terjadi, dia berlari ke pelukanku dan mulai menciumku. Oke, ini gila dan tak terduga, tapi bagus. Sangat-sangat bagus. Ku buatkan sandwich panggang keju, lalu kami berpelukan di sofa. Dia tanya ke aku, "Kamu bilang kamu pergi ke bioskop dengan temanmu. Jadi, kenapa kamu ada di sini bersamaku?" Aku memandangnya dan berkata, "Itulah yang aku katakan, tapi aku nggak mau ke sana bersama orang lain selain dirimu." Dia tergigit dan menciumku. Ini semua tampak begitu nyata, dan aku khawatir aku sudah membaca begitu banyak buku fiksi romantis. Hingga sekarang aku terjebak di salah satunya. Kemudian dia bilang dia pergi ke bioskop, tapi melihat Zack tidak ada di sana. Jadi, dia sudah menunggu lama. Lalu dia kirim pesan padanya, bilang dia lagi di pesta, dan lupa batalkan kencan mereka. Ini membuktikan kepadanya bahwa Zack sama sekali tidak peduli padanya. Dan dia sadar bahwa dia juga tidak menyukainya. Dia mencintaiku, dan dia harus melihatku langsung. Sejak saat itu Camilla mengabaikan Zack. Dia meminta maaf kepadaku untuk semua yang telah dia lakukan, dan bilang, kurus atau tidak, dia mencintaiku tanpa syarat. Dia juga janji untuk mencoba dan tetap membumi, serta tidak terlalu berkhayal, dan harus lebih ingat untuk mengambil istirahat makan saat membaca dalam waktu lama.
Aku tahu dia suka cerita fiksi, dan aku tidak akan pernah memintanya untuk berhenti membaca buku yang sangat dia sukai. Tapi aku memang memintanya untuk membatasi bacaannya. Dia sekarang cuma membaca 1 buku seminggu. Sekarang, hal-hal di antara kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia kadang-kadang masih melamun, terutama setelah dia menyelesaikan buku terbarunya. Tapi kami sekarang sadar betapa kami saling mencintai, dan gak mau yang lain. Selain itu, setiap kali dia berada dalam kondisi buku pasca depresi, aku antisipasi dengan bersikap ekstra romantis terhadapnya. Membelikannya bunga warna-warni, mengajak piknik romantis di taman, dan membuatkan dia sarapan di tempat tidur, lengkap dengan pancake berbentuk hati. Kami rencanakan 1 malam dalam sebulan untuk malam kencan fantasi, di mana kami berdua berpura-pura menjadi karakter dari novel romantis. Ini sebenarnya sangat menyenangkan, dan Camilla menyukainya. Aku mungkin seorang maniak komputer, dan Camilla maniak buku. Tapi itu tidak berarti kami tidak bisa bekerja sama dengan baik. Pangeran tampan tidak harus berpacu pada kuda jantan, dan memiliki rambut yang sempurna. Malah ternyata dia bisa menjadi cowok baik yang mencintai komputer. Aku membuka laci dan itu dia. Aku sudah lama mencari majalah ini. Namun saat aku menutup laci, aku melihat sesuatu yang lain. Sebuah foto bersembunyi di bawah majalah. Ada seorang wanita dan 2 anak di foto itu. Laki-laki dan perempuan. Aku sangat bingung. Siapa mereka? Aku membalikannya dan ada pesan di belakangnya yang berbunyi, "Ini nomor baruku. Hubungi aku lebih sering. Aku sangat merindukanmu." Tiba-tiba ibuku masuk dan aku hendak bertanya padanya tentang foto itu. Tapi dia marah dan mulai berteriak padaku agar keluar dari kamar. "Jangan pernah masuk ke kamar kami lagi. Apa kau mendengarku, Erin? Kami punya barang-barang pribadi di sini. Kamu tahu aturannya." Aku cuma mencari majalahnya, kataku, dan segera memasukkan foto itu ke dalam sebelum berlari keluar kamarnya. Sebenarnya, aku tahu aku tidak seharusnya masuk ke kamar orang tuaku, tapi aku sedang mengerjakan esai sekolah tentang keberlanjutan, dan aku pernah melihat artikel di majalah ibuku tentang hal itu beberapa hari lalu. Jadi aku mencari di seluruh rumah untuk mencoba dan menemukannya. Akhirnya aku tahu satu-satunya tempat yang mungkin ada adalah kamar mereka, jadi aku menyelinap masuk. Biasanya pintu mereka terkunci, jadi aku sedang beruntung. Sejak aku masih kecil, aku dilarang masuk ke sana. Tapi aku tidak tahu kenapa. Kembali ke kamarku, aku tidak bisa berhenti menatap foto itu. Apa itu saudaraku atau semacamnya, sepupu yang sudah lama hilang? Anak laki-laki di foto itu sangat mirip ayahku. Oh, tidak. Membaca catatan di belakangnya lagi, tiba-tiba aku berpikir itu mungkin keluarga ayahku yang lain. Tahukah kalian apa yang aku maksud? Ya, bagaimana jika ayahku mempunyai keluarga rahasia? Mungkin dia selingkuh dari ibuku dan menjalani kehidupan rahasia lainnya? Detektif yang ada di dalam diriku menjadi gila. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu kebenarannya. Aku mencari nomor teleponnya secara online dan tidak percaya ketika seorang gadis seumuran denganku muncul. Aku mulai melihat-lihat semua fotonya dan tiba-tiba melihat salah satu pria muda sedang menggendong bayi dan tulisannya berbunyi, "Merindukan masa lalu menjadi gadis kecil ayah." Ini gila! Aku yakin pria muda di foto itu adalah ayahku, dan aku perlu berbicara dengan gadis ini secepatnya. Aku mengirim pesan padanya dan memberitahunya bahwa kami punya hubungan keluarga. Aku bahkan kirim beberapa foto bersama ayahku untuk membuktikannya. Aku gemetar saat melihat balasannya muncul. Ayahku tidak pernah menyebutmu, sekalipun. Itu sangat menyakitiku. Aku tidak percaya gadis ini sebenarnya adalah putri ayahku juga. Sekarang bagaimana aku harus menyampaikan berita ini kepada ibu? Dia akan panik. Aku tidak tahan membayangkan melihat orang ini menghancurkannya. Jadi aku memutuskan untuk membereskan semuanya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, ayahku melakukan perjalanan bisnis ke Boston. Lagi, dia selalu pergi ke Boston. Aku dulunya selalu percaya dia sangat sibuk di tempat kerja. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya, karena putri rahasia ayahku sudah mengonfirmasi bahwa dia juga berasal dari Boston. Maksudku, tentu saja itu alasannya. Jadi aku bilang ke ibuku bahwa aku akan menghabiskan akhir pekan di rumah temanku. Dan saat ayahku pergi, aku naik taksi yang kutelpon dan meminta sopir untuk mengikutinya. Ketika kami sampai di Boston, aku melihat ayahku berhenti di luar rumah, dan kemudian melihat sekeliling seolah-olah dia mengira dia akan tertangkap. Kemudian dia keluar dari mobilnya dan membunyikan bel pintu. Seorang wanita datang membuka pintu dan segera mereka mulai berciuman. Kemudian seorang gadis muda muncul dan ya, itulah persisnya orang-orang yang ada di foto itu. Aku sangat gemetar sehingga aku benar-benar menjatuhkan uang untuk membayar taksi. Rasanya seperti ayahku meninju keras dadaku. Aku sangat kesal. Dia punya keluarga lain yang aku dan ibu tidak tahu. Aku tidak tahan lagi.
Ibu tidak pantas menerima ini. Aku berjalan menuju rumah dan begitu fokus pada apa yang ingin kukatakan kepada ayahku. Aku bahkan tidak menyadari ada sebuah van yang berhenti tepat di sebelahku. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap. Dan aku menyadari bahwa mataku telah ditutup. Sebuah tangan besar menutupi mulutku sehingga aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku merasakan selotip ditempelkan di bibirku, menutupnya rapat-rapat. Lalu seseorang menarikku ke belakang dan mendorongku ke dalam mobil. Ya Tuhan, apakah aku diculik? Kenapa? Apakah ayahku pernah melihatku dan sekarang dia berusaha menutupi jejaknya? Ini seperti sesuatu yang keluar dari film. Mereka bahkan mengikatku. Setelah sekitar 1 miliar jam, kami akhirnya berhenti dan aku diseret keluar dari mobil menuju gedung yang dingin dan gelap. Seseorang melepas penutup mataku, tapi di dalam sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihat apapun kecuali satu bola lampu di atas kepalaku. Selotip yang menutupi mulutku dilepas dan ikatanku dilepaskan. Aku ingin lari dari sana secepat mungkin, tapi aku ketakutan. 2 pria berpakaian hitam berdiri di ruangan itu dan salah satu dari mereka memelototiku dan berkata, "Mereka pikir mereka bisa menyembunyikanmu selamanya? Ha ha ha." "Siapa kamu?" Aku berteriak. "Di mana aku? Jika kamu mau uang, teleponlah ayahku. Tolong, biarkan aku pergi." Kataku dengan suara paling gemetar yang pernah ada. "Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu, dan kami bahkan tidak membutuhkan uang. Orang tuamu lah yang kami mau. Dalam 3 minggu, mereka akan keluar dari penjara dan mereka harus datang ke sini untuk menjemputmu kembali." "Maka kami benar-benar dapat menghukum kalian semua karena mengetahui terlalu banyak rahasia tentang kami." Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Penjara? Orang tuaku tidak berada di penjara, kamu salah orang. Salah satu pria itu hanya tertawa dan berkata, "Sudah 12 tahun, namun kamu masih belum mengetahuinya?" Lalu dia pergi sambil tertawa lepas. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Semua ini tidak masuk akal. Ayahku seorang pengusaha dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Ini semua adalah kesalahan besar. Pasti begitu. Mereka mengunciku di ruangan gelap itu. Aku mencoba berteriak dan menggedor pintu. Tidak ada yang mendengarku atau mereka mendengarnya. Mereka tidak peduli. Beberapa hari berikutnya adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku tidak berpikir aku akan selamat. 2 kali sehari seseorang menyelipkan makanan ke bawah pintu, dan aku menghabiskan sebagian besar waktuku memikirkan cara untuk melarikan diri. Tidak ada jendela, tapi ada ventilasi udara kecil, dan jika aku bisa membukanya, kupikir aku mungkin bisa merangkak masuk dan keluar dari tempat yang menjijikkan dan kumuh ini. Beruntungnya aku, mereka memberiku garpu untuk makan dan perlahan-lahan aku menggunakannya untuk melonggarkan skru pada kisi-kisi ventilasi. Akhirnya pada malam ketiga, aku menunggu sampai semuanya sunyi senyap dan aku masuk ke dalam ventilasi. Aku merangkak masuk dan berhasil keluar. Aku berada di belakang gudang tua yang ditinggalkan. Dan saat aku berdiri untuk meregangkan kakiku, seseorang menutup mulutku dari belakang. Oh, tidak! Bagaimana bisa aku tertangkap begitu cepat? Tapi kemudian ku dengar suara. Shh, kamu baik-baik saja? Aku hampir berteriak. "Hah, itu ibuku. Bagaimana kamu menemukanku?" tanyaku. Tapi dia hanya meraih tanganku dan berkata, "Ayo pergi dari sini. Aku akan menjelaskannya." Kami memanjat melalui celah kecil di pagar, dan kemudian aku melihat mobil hitam di pinggir jalan. Aku mulai panik lagi, tapi ibu bilang itu untuk kami berdua. Lalu saat kami masuk, dia berkata pada supirnya, "Aku mendapatkannya, James. Ayo pergi." Saat itulah aku akhirnya melihat ibuku dan menyadari apa yang dia pakai. Dia berpakaian serba hitam dan terlihat seperti mata-mata atau semacamnya. Ibu, apa yang terjadi?" Ibuku menggigit bibirnya dan berkata tidak bisa menyembunyikannya lagi dariku. Apa yang dia katakan selanjutnya sungguh sulit dipercaya. Ternyata orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Ayah dan ibu kandungku pernah menjadi anggota gerombolan ini. Tapi 12 tahun yang lalu mereka diberi tugas yang mustahil dan mereka menolak melakukannya. Jadi bos mereka mengatakan dia akan menyakitiku sebagai hukuman mereka. Orang tuaku tidak punya pilihan selain menyerahkan diri dan meminta perlindungan polisi untukku. Sebagai imbalannya, mereka memberikan informasi rahasia kepada polisi tentang gerombolan tersebut. Wow, aku kaget. Jadi, kamu bukan ibuku. Orang tuaku berada di penjara? Aku merasa kepalaku berputar. Bagaimana hidupku bisa menjadi begitu gila? Ya, mereka di penjara. Saat itu, polisi menyerbu markas mereka, namun bosnya berhasil melarikan diri. Itu sebabnya kamu dalam program perlindungan, karena kami tahu dia akan datang mencarimu. Ini keterlaluan. Aku tidak menginginkan kehidupan yang dramatis. Lalu aku tiba-tiba teringat ada lebih banyak drama. Bu, aku tahu ayah selingkuh, jadi aku mengikutinya ke sini ke Boston. Apa kamu juga mengikutinya? Maksudku, bagaimana kamu menemukanku? Ini sangat aneh. Ibu tidak terlihat sedih sama sekali. Dia berkata, sebenarnya dia tidak selingkuh.
Wanita itu dan anak-anak itu adalah keluarganya yang sebenarnya. Kamu tahu, pada saat itu dia dan aku adalah dua orang yang cukup memenuhi syarat untuk mengadopsimu. Jadi dia tinggalkan keluarganya untuk memasukkan kehidupan keluarga kita demi melindungimu. Itu semua bagian program perlindungan. Namun dia sangat merindukan keluarganya. Itulah sebabnya dia menemui mereka setiap akhir pekan. Maafkan aku, Erin. Kami tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Saat kamu tidak pulang pada hari Minggu, aku menggunakan GPS yang kami pasang di ponselmu dan itulah caraku menemukanmu. Oke. Kepalaku semakin berputar. Bukan cuma mereka bukan orang tua kandungku, mereka bahkan bukan pasangan sungguhan. Ini benar-benar gila. Semua ini untuk melindungiku? Wow, dan ternyata hal itu berjalan cukup baik karena dengan melacakku, mereka menemukan tempat baru persembunyian bos. Dan sekarang polisi telah tiba dan dia akhirnya ditangkap. Sedangkan aku dan keluargaku, kami harus berpura-pura menjadi keluarga sungguhan untuk saat ini. Dan sebenarnya itu tidak terlalu sulit karena aku sangat mencintai mereka. Dan mereka telah mengorbankan 12 tahun terakhir hidup mereka untuk melindungiku. Aku akan selamanya berterima kasih kepada mereka. Dan orang tua kandungku akan segera keluar dari penjara. Dan kemudian aku bertemu kembali dengan mereka. Aku tidak ingat apapun tentang mereka, tapi mereka juga mengorbankan nyawa untuk melindungiku. Jadi mereka pasti luar biasa, kan? Nina, kenapa kamu hanya sepupuku dan bukan ibuku? Claudia mencuri pandang padaku dengan mata curiga. Aku tahu dari mana asal ini. Karena topik pekan itu di TK adalah keluarga. Kata-kata Claudia yang polos membuatku resah dengan rasa bersalah. Apa aku ini orang yang jahat? Aku terus bertanya-tanya pada diriku setiap hari selama 4 tahun. Ya, gadis kecil di sampingku ini bukanlah putriku. Kuculik dia dari ayah kandungnya. Dan kubesarkan dia sendiri sejak itu. Semua berawal dengan Paman Oliver, yang mana seorang pebisnis sukses dan orang yang sangat penyayang. Aku hanya berhutang budi padanya dan nenekku. Karena mereka yang membesarkan aku setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Pamanku sudah menjalankan peran dengan baik dalam mengisi kekosongan figur ayah dalam hidupku. Tapi beliau juga ingin anak biologisnya sendiri, yang mana jadi masalah rumit bagi pria aseksual sepertinya. Suatu malam, aku baru saja datang dari jalan-jalan dengan teman-temanku saat kulihat beliau duduk di meja dapur, tangannya terapit kedua tangan. Aku bertanya, "Paman, ada apa?" Paman mendongak menatapku dengan mata merah yang bengkak, menghela nafas, lalu berkata, "Nina, sebenarnya ini hal sepele. Hanya saja ulang tahunku bulan depan, dan aku tak punya satu hal yang paling kuinginkan di dunia ini." Aku menariknya ke dalam pelukan dan menenangkannya. Aku tahu beliau masih merindukan kehadiran seorang anak dan aku ingin membantunya. Jadi, bersama-sama, kami mencari tahu prosedur ibu pengganti. Pamanku sangat bersemangat. Dan beliau lengkapi semua berkas untuk membeli sel telur donor. Sekarang yang paman butuhkan adalah seorang ibu pengganti. Jadi beliau pergi ke agensi ibu pengganti setempat dan mereka menunjukkan padanya 5 profil ibu pengganti yang potensial. Aku bersumpah, paman pasti sudah membaca ulang masing-masing sebanyak 100 kali. Tapi, pada akhirnya beliau memilih satu, seorang wanita bernama Katie. Di atas kertas, Katie kedengarannya sempurna. Dia berusia 31 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki sehat bernama Robbie. Kontrak sudah dibuat. Semua perawatan medis Katie akan dibayar, dan dia juga menerima sejumlah uang yang cukup besar. Kemudian, saat bayinya berusia seminggu, pamanku akan membesarkannya sendiri. Ini semua terdengar sempurna. Ya, akan tetapi semuanya berubah jadi sangat kacau. Setelah Katie hamil, Paman Oliver ingin berada di dekatnya supaya dia bisa menjalin ikatan dengan bayinya. Suatu kali aku jalan masuk ke ruang tamu mendengar musik klasik dimainkan. Dan pamanku menempelkan kepalanya ke perut Katie untuk mencari tahu apakah bayinya bisa mendengar musik itu. Segera siap pulang ke rumah mendapati Katie di sana, jadi hal biasa bagiku. Awalnya aku tak keberatan karena dia selalu bersikap baik padaku, dan kami bahkan ngobrol ringan dari waktu ke waktu. Tapi kemudian suatu pagi saat aku menuruni tangga hendak pergi kerja, kulihat dia berdiri di halaman membantu nenekku menyiram bunga. Aku hendak menghampiri untuk menyapa mereka saat ku dengar dia berkata, "Oliver adalah pria yang sangat baik. Tapi dia sangat sibuk. Aku khawatir dia akan kewalahan antara bayi yang baru lahir dan pekerjaan." Kemudian nenek berkata, "Jangan khawatir sayang, karena dia aku dan Nina yang akan membantu." Tapi Nina sangat muda, dan dia punya kehidupannya sendiri. Dia selalu keluar berpesta atau bersama cowok. Dan Anda tidak bisa diharapkan untuk merawat seorang bayi. Tidak untuk seusia Anda. Aku cuma tak mau ada orang asing yang merawat bayiku. Tidak saat aku bisa membantu. Apa? Perilakunya yang manis bagai gula hanyalah akting, bukan begitu?
Beraninya dia berusaha memanipulasi nenekku tersayang. Beberapa hari kemudian, aku turun ke bawah untuk makan malam dan melihat Katie duduk di sana. Dia tersenyum padaku dan bertanya bagaimana hariku. Aku tak tertipu dengan sikap baiknya yang berlebihan, tapi aku tetap menerimanya. Pada suatu ketika dia tiba-tiba mengambil ponselnya. Kemudian senyumnya berubah menjadi muram. Oh, tidak. Robbie terkena demam. Sebaiknya aku ke sana. Dia segera menarik mundur kursinya dan berdiri. Kalian tahu soal ini? Hanya cinta ibu yang bisa membuat si kecil merasa lebih baik. Kemudian dia pergi. Kata-kata Katie yang beracun pastinya telah merasuki nenek. Karena nenek terlihat cemas akan Robbie dan memberi senyuman lembut seiring pandangannya mengikuti langkah Katie. Dan itu baru permulaan. Permainan Katie terus berlanjut karena beberapa hari kemudian dia muncul di depan pintu dengan isak tangis. Kemudian dia bercerita tentang sewa tempat ulang tahun Robbie yang dibatalkan dan mereka menolak memberikan uang ganti rugi. Sesuai harapan, pamanku memberitahunya dia bisa mengadakan pesta di tempat kami dan bahwa paman akan menanggung biayanya. Di hari pesta itu, kulihat Katie memberikan pada paman semua nota pembayaran untuk istana balon, sulap, catering, dan lain-lain. Dengan lembut dia menepuk perutnya dan menyeringai. Kau akan jadi ayah yang hebat. Kau tahu, kita selalu bisa punya anak lagi setelah ini. Gratis tentu saja. Kemudian setelahnya, kulihat dia membisikkan sesuatu ke Robbie. Kemudian menit berikutnya, Robbie lari ke pamanku, memeluk kakinya dan berkata, "Terima kasih untuk pestanya, ayah." Kemudian Katie bergegas mendatanginya mengacak-ngacak rambutnya dan berkata, "Oh sayang, dia bukan ayahmu. Tapi pasti akan menyenangkan bukan jika semua tinggal di sini dengan bayi ini?" Cukup sudah. Jadi malam itu aku menemui paman dan nenekku membahas soal itu. Aku punya perasaan tak enak soal Katie. Kurasa dia berusaha melanggar kontrak. Pamanku menghela nafas kemudian berkata, "Aku tahu." Kemudian nenek menambahkan, "Tapi Katie benar. Oliver tidak bisa menjalani ini sendirian. Kau terlalu muda dan aku terlalu tua. Jadi masuk akal jika Katie tinggal dan membantu. Lebih baik daripada menyuruh orang asing di sini, ya kan? Aku bisa membantu." Aku meninggikan suaraku. Lebih baik aku daripada dia. Aku tak percaya padanya. Nenek menggelengkan kepalanya. Tapi dia ibunya. Dia yang mengandung bayi itu. Ikatan mereka tidak bisa dipungkiri. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang aku cintai. Katie akan membuat bayi itu sedih. Aku yakin itu. Dia akan mementingkan dirinya sendiri. Wajahku memerah saat aku meninggikan suara. Pamanku tetap diam. Kemudian ia hanya menghela nafas dan berjalan keluar. Aku berlari mengejar dan menariknya. Paman membuat pilihan sejak awal. Kenapa mengubahnya sekarang? Dia menjawab dengan pandangan terpaku ke lantai. Nenekmu ada benarnya. Apa? Suaraku memekik. Berhentilah membiarkan Katie si penyihir itu memanipulasimu. Paman menggelengkan kepalanya lalu berjalan pergi. Ya Tuhanku, mereka dikontrol seperti boneka. Ini harus dihentikan. Jadi kuputuskan menemui Katie soal ini. Kesempatanku datang esok harinya. Dia membantu masak makan malam jadi aku berkata padanya, "Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin kehidupan yang mudah tanpa khawatir soal uang. Itulah kenapa kau memanipulasi mereka. Tapi kau tak bisa membohongiku." Dia berhenti mencacah wortel, lalu memandangku. Apa benar begitu? Masalahnya Nina, aku selalu dapatkan apa yang aku mau. Dia menyeringai jahat, lalu menghujamkan pisau ke wortel itu dengan ganas sampai aku tersentak. Sudah dipastikan, Katie memang gila. Tapi aku tak punya bukti apapun. Jadi pada dasarnya sama sekali tidak ada yang bisa kulakukan soal itu. Seperti yang sudah ditebak, kegilaan itu terus berlanjut saat keesokan harinya. Aku ke kamar nenek dan melihatnya tampak bingung saat mencari-cari di laci samping tempat tidurnya. Ah, lagi. Tidak bisa temukan pilku. Dan pil itu terus muncul di tempat-tempat aneh. Nenek terlihat sangat cemas bahwa ia kehilangan akal sehatnya. Kemudian saat kami semua makan malam, Katie menuju kulkas dan kejutan. Coba tebak apa yang dia temukan di sana. Ya, pil milik nenek. Jelas Katie sudah meletakkannya di sana. Kemudian dia berjalan menuju nenek, mengusap bahunya, dan dengan cemas berkata, "Seharusnya saya lebih memperhatikan Anda. Sebaiknya kita memeriksakan Anda ke dokter segera. Umur bisa begitu kejam terhadap pikiran, dan Anda tak mau jadi pelupa berada di dekat bayi." Setelah itu, nenek seperti betul-betul teryakinkan kalau ia terlalu tua untuk merawat seorang bayi. Bahkan setelah dokter mengatakan dia baik-baik saja. Terlebih lagi, nenek bersikeras kalau Katie harus pindah ke rumah untuk membantu. Dasar ular si Katie. Sebulan kemudian bayi itu lahir.
seorang anak perempuan. Pamanku menamainya Claudia, seperti ibuku. Kami semua menangis haru dan menyambutnya ke dalam keluarga kami. Harapan Katie tercapai, dan baik dia maupun Robbie pindah ke rumah kami. Suatu pagi aku turun ke bawah melihat Katie menggendong bayi itu. Di depannya adalah kontrak yang sudah dirobek. Ku bilang padanya untuk pergi. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Kau memang gadis pintar, Nina, tapi kau bukan tandinganku. Aku tak akan kemana-mana. Ini adalah rumahku sekarang, jadi biasakanlah." Aku tahu tak ada gunanya memberitahu paman dan nenek soal ini. Aku tak bisa biarkan wanita ini menghancurkan keluargaku. Dia itu berbahaya. Dia bisa saja menyakiti siapapun pada akhirnya. Dia tak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia mau. Aku tak mungkin membiarkannya. Jadi, saat Katie sedang di kamar mandi, aku mengangkat Claudia. Dan sebelum dapat kucegah diriku sendiri, aku kabur dari rumah dan keluar dari kehidupan mereka. Aku pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan baru. Sebenarnya hanya untuk sementara, tapi kurasa aku terlalu egois dan takut untuk kembali. Aku selalu jujur pada Claudia tentang satu hal, bahwa aku adalah sepupunya, bukan ibunya. Jadi, saat Claudia mengucapkan kata-kata itu, "Nina, kenapa kau hanya sepupuku dan bukan ibuku?" Aku merasa sangat bersalah. Dia kehilangan hubungan dengan ayahnya karena aku. Ya, aku ingin keluargaku keluar dari jebakan Katie. Tapi apa yang kulakukan tak adil untuk pamanku. Sekarang aku tahu itu. Aku tak berhak mengambil putrinya jauh darinya selama 4 tahun. Aku merasa tak enak, membayangkan penderitaan yang sudah pasti aku timbulkan kepadanya juga nenek. Rasa bersalah itu menggerogotiku, dan aku tahu aku tak bisa menanggungnya lagi. Jadi aku menelpon seorang teman keluarga lamaku, dan memintanya mendatangi pamanku. Kemudian di hari itu temanku kembali padaku dengan sebuah pesan dari paman. "Katie sudah pergi, dan dia tidak akan kembali lagi. Kau benar tentangnya. Tentu saja, dia hanya mengincar uangku. Setelah kau pergi, dia tampaknya tak peduli soal Claudia sama sekali. Dan dia mengancam akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu kecuali aku membayarnya. Tolong, kembali saja padaku dan nenek. Kami memang tak senang dengan apa yang kau perbuat, tapi kami tahu kau punya niat yang baik. Kami menyayangimu dan cuma ingin gadis-gadis kami kembali." Air mata mengalir membasahi wajahku. Mereka telah berbesar hati memaafkanku. Kabur bukanlah jawaban. Meski kulakukan itu dengan niatan yang baik, sudah waktunya berhenti berlari. Sudah waktunya untuk pulang. Jadi, ku amati gadis kecil yang sangat mengingatkanku akan pamanku ini. "Claudia," aku meraih tangannya. "Apa kau siap untuk pulang ke ayah?" Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. "Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling!" Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan." Tiba-tiba, dua temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. "Maya, hentikan!" Hazel berkata cepat-cepat. "Dia bersama kami." Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu. "Baiklah, terima kasih atas penjelasannya." Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. "Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini." Hazel menghela napas. "Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang." Ivy berkata dengan suara menghayal. "Terserahlah," aku menyilangkan tangan. "Dan tidak, menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan."
Hazel menyeringai sambil mengatakan, "Tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya." Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini, aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. "Apa kamu makan pizzaku? Beraninya kau?" Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, "Ya, sudah kubuang di sampah." Dia lakukan apa? Lalu dia melanjutkan, "Kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi." Mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, "Aku membuat daftar peraturan rumah. Aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar." Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. "Gak mungkin aku." Wesley menyelaku. "4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku." Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu. Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, "Oke, Wesley." Dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, "Tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali." Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley. Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Weh, siapa yang bahkan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin, tiket kenang-kenangan, shawl, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum. Weh. Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk, khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, "Bukan di situ tempatnya." Memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai. Langsung kusambar dari tangannya, lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. "Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali?" Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. "Bersihkan sekarang." Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, "Tidakkah ini mengkilat?" Lalu Hazel bertanya pada Wesley, "Apa perlu aku pindahkan sesuatu?" Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa. Kemudian Wesley melihatku dan berkata, "Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak?" Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi, bukan dengan cara yang dia harapkan dariku. Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Mulai kupindahkan barang-barang. Lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana. Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. Maya, itu milikku. Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja. Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu tapi kau harus bayar untuk itu. Tentu Wesley, jika itu maumu. Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa. Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak, aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, "Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan, dan malas. Selamat menganggur." Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata. Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya, dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan. Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian, dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa. Karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya, dan dia terlihat sangat canggung, bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku, ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku, tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. W." Apa? Apa dia juga menyukaiku? Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini, tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya,
Ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih. Oke sayang, bilang ah, ah. Eh, apa mereka bener lagi suap-suapan? Serius? Bagaimana aku bisa konsen pada film kalau mereka melakukan itu? Menjijikan. Kesal, aku berdiri menuangkan ember berisi popcorn ke kepala mereka, lalu beranjak pergi. Jangan panik, aku bukan orang gila. Mereka bukan pasangan asing. Bukan, aku kenal mereka. Ceweknya, si Shelly, dia itu sahabatku. Selama yang bisa ku ingat, hanya ada aku dan dia. Sepasang sahabat melawan dunia. Tapi kemudian suatu hari, ada cowok ini, Leon, muncul entah dari mana dan boom! Mereka mulai pacaran. Kalian tahu bagian terburuknya? Si Leon ini 2 tahun lebih muda dariku. Dia itu sangat kekanakan, serius. Tiap kali aku merencanakan sesuatu dengan Shelly, dia ikutan juga. Tiba-tiba ponselku bunyi. Itu Shelly. Aku memutar mata saat menjawabnya. Tahu dia bakalan marah besar. Peter, bisa-bisanya kau. Aku terus temukan popcorn di rambutku. Itu menjijikan. Kau kekanak-kanakan sekali. Ya, terserahlah. Dia itu yang menjadikanku obat nyamuk pada jadwal nonton bareng kami. Kututup teleponnya. Aku sudah selesai bicara padanya. Itulah saat kulihat artikel berita muncul di ponselku. Ada peringatan cuaca tentang badai magnetik aneh. Disarankan semua orang tetap berada di rumah dan mematikan semua perangkat teknologinya. Ya, itu tak masalah untukku. Lagi pula aku tak ingin pergi lagi. Jadi aku pulang dan langsung tidur. Keesokan paginya aku bangun dan, kenapa ayah duduk di ujung ranjangku? Ku gosok mataku dan bertanya padanya, ada apa? Dia tampak melamun tapi kemudian meletakkan tangannya di pundakku dan berkata, tak apa nak, jika kamu merasa ingin curhat, aku ada di sini untukmu. Aku paham. Kemudian beliau meninggalkan kamarku. Hah? Apa maksud semua itu? Aku turun untuk sarapan, saat itulah kudengar nenek berkata, akan kubuktikan pada kalian kalau dia bukan. Kemudian kudengar ayah berkata, ibu, itu bukanlah masalah besar. Lagi pula, meskipun itu benar, dia masih tetap Peter kita. Tapi saat aku jalan ke dapur, mereka semua terdiam dan melongo menatapku. Aku berkata, hey semua, ngomongin apa? Kemudian ibu menjawab sambil memberikan padaku sepiring pancake. Bukan apa-apa nak. Bahkan adik perempuanku Lina juga bertingkah aneh. Dia memberiku senyuman aneh lalu menggelengkan kepalanya. Oke, ini janggal. Tapi kuabaikan saja hal itu dan makan sarapanku. Setelahnya, ibu memintaku untuk membantunya di taman bebatuan. Ya, tentu. Maksudku, toh aku tak ada hal lain yang lebih menarik untuk dilakukan. Sekarang, biar ku beritahu pada kalian. Bebatuan itu sangat lebih berat daripada kelihatannya. Saat aku susah payah mengangkat sebuah batu, aku terengah-engah mengatakan pada ibuku, ibu mau ini diletakkan di mana? Ini sangat berat. Apa bisa ibu memanggil ayah untuk membantu? Menggelengkan kepalanya, ibu berkata, tidak. Kau bisa melakukannya, kau bukan anak laki-laki lemah. Kemudian ibu lanjut mengarahkanku untuk membawa tumpukan bebatuan ke seluruh taman. Aku lanjut sampai akhirnya lenganku lembek seperti jeli dan tak sanggup lagi. Kukatakan pada ibu, aku perlu istirahat dan mulai menuju ke dalam rumah. Ibu berteriak memanggilku. Tidak, kau bisa melakukan ini sendiri. Kau ini anak laki-laki yang kuat. Aku tak paham, kenapa ibu tak bisa lihat kalau aku kelelahan. Saat itulah kulihat Shelly mengintipku dari balik pagar. Dia tersenyum lalu melambai padaku. Tunggu dulu, bukannya dia masih ngambek padaku. Jadi apa yang berubah? Terserahlah, aku perlu kabur dari ibu. Jadi kudatangi dia. Dia meminta maaf karena kemarin. Lalu bertanya padaku apa aku mau ikut pergi belanja. Aku setuju. Apapun yang bisa membuatku tak perlu mengangkuti bebatuan lagi. Saat aku berjalan menuju mobil Shelly, kulihat tetanggaku berdiri di luar rumahnya. Aku tersenyum padanya, tapi dia menatapku dengan aneh. Lalu mulai terkekeh. Aku langsung menatap ke bawah, ke celanaku. Tidak, aku tak lupa menutup resletingku. Jadi kenapa dia menertawaiku? Aku memikirkan betapa semua orang bersikap sangat aneh. Sembari masuk ke dalam mobil, kemudian aku berpikir keras. Mungkin ini karena badai itu. Semua orang jadi tak waras. Kemudian ku beritahu Shelly semua hal gila yang sedang terjadi. Dia mengangguk dan berkata, ya, itu pasti karena badai itu. Ya kan? Itu masuk akal, karena aku sudah membaca tentang badai magnetik dan bagaimana itu bisa mempengaruhi suasana hati orang dan lainnya. Di mall, kami masuk ke sebuah toko dan aku membantunya memilih beberapa pakaian untuk dicoba.
Ku ambil sebuah gaun ungu dan kukatakan padanya warnanya indah saat tiba-tiba nenek muncul entah dari mana dan berkata, "Tidak, kau tak suka itu. Ikut aku. Akan kubelikan kalian beberapa baju baru." Kemudian sebelum aku bisa mencerna apa yang sedang terjadi, nenek menarikku keluar dari toko itu. Aku sangat bingung. "Nenek, kenapa ada di sini? Apa nenek membuntutiku?" Beliau tersenyum padaku dan menjawab, "Peter, sayang, jangan menyalahkan aku karena menginginkan yang terbaik untukmu." Hah? Ini aneh sekali. Tapi baiklah, aku akan dapat baju baru. Jadi aku tak perlu mempertanyakan soal ini lebih lanjut. Kami akhirnya berada di sebuah toko antik dan rasanya seolah aku masuk ke lingkaran waktu. Semua barang di sana dari tahun 80-an atau bahkan lebih tua lagi. Nenek mulai mengambil barang-barang dari gantungan dan mengatakan sesuatu seperti, "Oh, aku suka yang ini. Dan kau akan terlihat tampan memakai ini." Ini bukan gayaku, tapi nenek terlihat sangat gembira dan aku tak ingin menyakiti hatinya. Jadi ya, aku akhirnya mencoba pakaian-pakaian itu. Aku terlihat konyol. Nenek kelihatannya senang. Beliau terkesiap bertepuk tangan dan berseru, "Ya ampun, kau ini anak laki-laki yang sangat tampan." Sementara Shelley berusaha keras menahan untuk tidak tertawa. Setelah itu, kami semua pulang ke rumah. Dan ya, kupakai pakaian konyol itu. Semua orang menunjuk dan menertawaiku. Tapi nenek tampaknya tak sadar akan hal ini. Beliau hanya tersenyum dan berkata, "Semua cewek-cewek akan naksir padamu sekarang." Yang benar aja, aku ragu soal itu. Kemudian aku berada di kamarku mengurusi urusanku sendiri. Saat ponselku berbunyi, "Hei, aku kuliah di kampus yang sama denganmu. Kulihat kamu kemarin dan aku suka gayamu. Apa kamu mau nongkrong bareng kapan-kapan? Lily, X." Hah? Apa ini ide lelucon seseorang? Aku tak kenal nomor ini. Tidak juga cewek bernama Lily ini. Ada apa ini? Badai magnetik sudah membuat semua orang sinting. Dan aku sepertinya satu-satunya orang waras yang tersisa. Aku langsung mengirim pesan balasan bahwa aku tak tertarik, tapi ya ampun, cewek ini keras kepala dan tak mau berhenti mengirim pesan padaku. Selama beberapa hari berikutnya, perilaku aneh nenek berlanjut. Itu membuatku stres. Beliau terus menatap aneh ke arahku dan menggumamkan sesuatu ke ibu tentangku. Tapi kemudian suatu kali, beliau sungguhan mengikutiku saat aku menuju sebuah toko dan bertanya padaku, kenapa aku tak pakai pakaian yang sudah dibelikannya untukku. Saat kukatakan padanya, pakaian itu sedang dicuci. Nenek kelihatannya kecewa, menggelengkan kepalanya dan bergumam sesuatu soal bagaimana aku takkan temukan gadis muda yang baik dengan pakaian yang berantakan ini. Ku coba mengirim pesan ke Shelley soal ini, tapi kalian bisa tebak, dia terlalu sibuk dengan Leon untuk bicara denganku. Jadi, dalam kesendirianku, aku berpaling ke Lily. Dia sangat baik dan mengatakan bahwa nenek mungkin sedang mengalami krisis lanjut usia. Karena hal yang sama terjadi pada neneknya, dan sebaiknya kami bertemu di taman dan diskusikan ini. Aku setuju menemuinya, dan saat aku menunggunya, muncul cowok dengan wajah artis yang berjalan mendekat. Awalnya kukira dia akan bertanya arah jalan padaku, atau apa, tapi kemudian dia berkata dengan suara menggoda, "Hei, kau tepat waktu." Kemudian sebelum aku bisa berkata apapun, dia melanjutkannya, "Ini aku, Lily." Apa yang terjadi? Ini gila, kutanya padanya. "Oke, jadi lelucon apa yang kau mainkan?" Dia tampak bingung, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin nongkrong denganmu." Lalu dia mendekat dan bersandar di bahuku. Kudorong dia menjauh dan mundur. "Oh, tidak, aku bukan gay." Dia merengut padaku kemudian bertirak, "Apa? Kamu memang gay. Semua orang tahu itu." Aku berdiri di sana merasa kebingungan saat siapa yang mestinya muncul kalau bukan adikku, Lina. Kutanya dia, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Dengan seringai nakal khas kucing cashier di wajahnya, dia berkata, "Hanya mengetes apa kau betulan gay atau bukan, dan aku sudah punya jawabannya. Kau bukan gay. Sekarang aku harus beritahu ibu dan nenek." Lalu dia mengeluarkan ponselnya, kurai tangannya dan berkata, "Tunggu dulu. Apa? Gay? Siapa yang bilang begitu? Ada apa ini?" "Maksudku rumor itu. Beberapa hari lalu tetangga memberitahu ibu kalau kau adalah gay. Ayah tak masalah soal itu. Tapi ibu dan nenek tak menerimanya dengan baik. Pokoknya, kukatakan ke mereka akan kucari tahu pastinya. Awalnya kukira kau memang gay, karena kau tak tertarik dengan Lily hingga akhirnya saat ini." Dia melihat cowok tadi. "Temanku Robbie memastikan kau bukan gay." Oke, ini gila. Tapi dari mana rumor ini berasal? Aku bertanya pada adikku dan dia menjawab, "Oh, mereka mendengarnya dari Leon." Leon? Mencurigakan. Jadi aku menuju tempat Shelley untuk dapatkan jawaban. Segera setelah dia membuka pintu, aku menaikkan alisku dan bertanya padanya, "Jadi, Shelley, semua orang mengira aku gay dan rupanya itu dikarenakan sesuatu yang dikatakan Leon. Apa kau kebetulan tahu soal ini?" Dia memerah.
Peter, aku minta maaf. Leon sangat cemburu padamu sampai akhirnya kukatakan padanya kamu ini gay. Hanya supaya dia tenang kalau kita pergi bareng. Aku menggertakkan gigi karena marah lalu berteriak. Aku tak percaya kau hancurkan persahabatan kita demi cowok itu. Jadi kau lebih memilih menyebarkan rumor keliru tentangku daripada menaruh akal sehat ke kepala pacarmu itu. Kau ini egois sekali. Ya sudah kalau begitu. Hiduplah bahagia selamanya dengannya seperti keinginanmu. Aku akan menyingkir darimu. Kemudian bergegas pergi. Kemudian, dia berusaha menelponku tapi kumatikan saja ponselku. Keesokan paginya, aku bangun dan memeriksa sosial media aku dan melihat notifikasi dari Shelly muncul di atas. Dia menuliskan postingan panjang memberitahu semua orang kebenarannya dan meminta maaf padaku. Bingung, aku turun ke bawah untuk sarapan sementara mempertimbangkan apa sebaiknya aku memaafkannya. Kemudian kulihat ada Shelly duduk di ruang tamu. Ibu mengatakan Shelly datang sejak pagi untuk meminta maaf padaku dan keluargaku. Ayolah sayang, dia tahu kalau yang dia lakukan salah. Ibu berbisik padaku sebelum meninggalkan kami berdua sendiri. Shelly langsung menghampiriku. Peter, aku minta maaf sudah bersikap menyebalkan. Kau adalah sahabatku, dan Leon harus memilih menerimanya atau tidak. Aku bisa cari pacar lain, tapi aku tak akan mau kehilangan teman sepertimu. Dia merentangkan tangannya. Aku ragu, tapi kemudian akhirnya kami berpelukan. Jadi, Shelly dan aku bersahabat lagi. Keluargaku, ya mereka kembali ke level normal kegilaan mereka. Ya memang tak keren si Shelly membuat rumor tentangku. Tapi memangnya kenapa kalau ternyata aku ini gay? Sudah kukatakan pada nenek dan ibu tentang ini. Kurasa mereka berdua hanya kolot dan butuh waktu lebih lama untuk menyadari kalau tak jadi masalah aku suka cewek atau cowok. Karena bagaimanapun, aku masih tetap aku, Peter mereka yang seperti biasanya. Dan pada akhirnya, ya, aku ini cowok yang mengira kalau badai magnetik mengubah semua orang jadi gila. Satu hal yang pasti, Shelly tak akan membuatku lupa soal ini. Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens, dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku. Tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi aku hanya menjawab dengan, tidak, mereka biasa saja." "Kenapa?" Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami. Pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brent, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial. Mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer, jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah. Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brent berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu?" "Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun." Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar. Dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku.
Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brand melompat dan berkata, "Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa? Aku hanya tersenyum dan diam. Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik, dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh. Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku, dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain, aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku, karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha, tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?" Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata, "Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri." Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya, jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi, jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah. Karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun, semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu. Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang? Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu. Dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan.
Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan sejuta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club, dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini. Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang. Tapi Brand bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga 4 juta dolar. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan. Dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri. Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mama, aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya." "Oh tidak, ini bencana." Jasmine tampak terkejut dan berkata, "Kamu kenal dia?" Jadi aku berkata, "Oh, dia dulunya adalah pembantu di rumah kami." Ibuku tampak hancur dan berkata, "Seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu?" Kemudian Jasmine kesal dan berkata, "Jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku." Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brand dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brand bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal, dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, "Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini?" "Ya, itu saja." Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Mama?" Jasmine, Brand, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, "Ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu." Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang 10 dolar kepada kami dan berkata, "Ambillah. Kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau." Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku. Bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku. Dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kaya itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun. Hai, ini aku, Maxine. Sedang sembunyi di balik semak-semak dan memata-matai seorang cewek. Jangan salah, aku tak naksir padanya. Juga bukan seorang psikopat. Aku hanya membantu temanku Damon. Tapi andai saja aku tahu betapa gilanya situasi ini nantinya, aku tak akan pernah setuju membantunya. Ini semua berawal ketika Damon jatuh cinta pada cewek ini, Sophie. Dia punya pesona misterius yang membuat Damon ingin langsung bicara padanya. Dan dia lakukan itu. Tapi Sophie bahkan tak meliriknya. Dia langsung jalan pergi. Aduh, aku sama sekali tak suka padanya. Dia sangat angkuh. Tapi Damon tak menyerah begitu saja. Dia coba berbagai macam cara untuk dapatkan perhatiannya. Bahkan menunggu bus bersamanya padahal dia punya mobil. Tapi tak satu pun berhasil. Dan ini membuatnya putus asa. Dia memohon bantuanku tapi kukatakan, tak mau. Kemudian dia berkata,
Ayolah Maxine, kau kan cewek, jadi berteman saja dengannya atau apa. Mungkin kau bisa cari tahu apa kesukaannya, makanan, musik kesukaannya, dan yang lainnya. Nanti bisa kucoba membuatnya terkesan. Tolonglah, aku mohon padamu. Apalagi akan kupinjamkan Nintendo Switch-ku selama sebulan kalau kau setuju. Kau tak mungkin menolak itu. Dia berhasil membujukku dengan itu. Aku akan lakukan apa saja untuk dapatkan Nintendo Switch. Ya sudah, sepakat. Tapi jangan salahkan aku kalau ini tak berhasil. Jadi setelah kelas selesai hari itu, aku mencari Sophie. Dia ada di halte bus dan aku hendak mendekatinya saat tiba-tiba dia berjalan pergi. Kuputuskan membuntutinya dan di perjalanan, dia berhenti untuk membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Wah, aku terkejut. Untuk seseorang dengan wajah begitu dingin, dia ternyata punya hati yang hangat. Mungkin dia memang tak terlalu buruk. Setelahnya dia mulai jalan ke arah taman dan saat itu suasana mulai makin gelap. Sedang apa dia? Dia duduk di sebuah bangku taman pada bagian yang menyeramkan di taman itu. Seolah dia sedang duduk menunggu seseorang. Aku sembunyi di balik semak-semak, jadi dia tak akan melihatku. Tapi aku benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba dua orang pria muncul dan mulai bicara padanya. Tapi mereka kelihatannya tak suka dengan keberadaannya. Dia terlihat panik. Aku harus menolongnya. Dengan cepat aku berteriak, "Tolong Pak Polisi! Tolong! Ada dua pria melecehkan dan mengganggu kami." Terang saja, tak ada petugas polisi, tapi itu berhasil. Dua pria tadi kabur dan aku cepat-cepat mendatanginya memastikan Sophie baik-baik saja. Dia terkejut melihatku, tapi kemudian dia memelukku dan berterima kasih sudah menolongnya. Seluruh badannya gemetaran, dia pasti sangat ketakutan. Aku jalan dengannya kembali ke asrama kami. Dia memberitahuku kalau dia suka datang ke taman di malam hari karena itu sangat menenangkan. Kukatakan padanya itu sudah jelas berbahaya dan mungkin sebaiknya dia tak kesana lagi sendirian. Kemudian kami bertukar nomor telepon dan setelahnya kami jadi cukup dekat sampai beberapa hari kemudian kukatakan padanya kalau dia sangat naksir padanya dan menanyakan apa mungkin dia mau kencan dengannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia belum siap. Matanya tampak sedih, jadi aku tak memaksanya lebih lanjut. Mungkin dia baru saja mengalami putus cinta yang berat. Aku tak bertanya lagi padanya. Tapi suatu malam aku sedang menuju ke asramanya untuk nonton bareng saat ku dengar dua orang berkelahi. Itu adalah Sophie dan seorang cowok dan Sophie menangis. Sepertinya cowok itu akan memukulnya. Jadi aku lari mendekat dan berkata, "Hei, kau kira apa yang sedang kau lakukan? Tinggalkan dia sendiri atau aku akan menelpon polisi." Dia hanya tertawa padaku dan mengatakan pada Sophie, "Kita belum selesai." Lalu dia segera pergi. Aku bertanya pada Sophie apa dia baik-baik saja dan siapa cowok tadi. Lalu dia bilang padaku kalau dia adalah mantannya yang terus berusaha kembali padanya. Tapi Sophie tak tertarik. Saat memberitahuku, dia mulai menangis dan berkata, "Karena dia, aku jadi sangat takut dan gelisah. Aku bahkan terlalu takut untuk tidur di malam hari." Aku merasa sangat kasihan padanya dan kukatakan padanya aku ada di sini untuknya dan bahwa dia bisa menelponku kapanpun. Nah, mungkin aku tak seharusnya mengatakan itu karena itu persis apa yang mulai dia lakukan. Setiap malam dia menelponku dan kami akhirnya ngobrol sampai jam 3 pagi. Aku sangat kelelahan, tapi aku ingin membantunya. Dia sepertinya sangat cemas sepanjang waktu. Damon tahu kami sering ngobrol, tapi dia sudah berhenti menanyakan tentang Sophie. Kelihatannya dia sudah mulai kehilangan minat dan lebih khawatir soal aku yang kelihatan seperti zombie dari film The Walking Dead. "Kau benar-benar butuh tidur, Maxine." "Biarkan saja Sophie, dia jelas bermasalah. Mungkin lebih baik tidak terlalu terlibat. Lebih mudah dikatakan daripada dijalani." Tapi malam itu kuputuskan untuk tak menjawab teleponnya. Aku tidur lebih awal dan saat aku bangun esok paginya, ku dapati 20 panggilan tak terjawab dan 50 pesan darinya. Ya ampun, beberapa dari pesan itu mengatakan dia sangat kesepian dan aku sudah mencampakannya. Kemudian ada satu yang mengatakan, "Kalau kau tak mengangkat teleponnya, aku akan mengakhiri hidupku." Oke, ini gila. Aku langsung menelponnya, tapi dia tak mau angkat. Aku bergegas ke asramanya tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Aku panik saat itu lalu menggedor pintu, menjerit, "Sophie, buka pintu sialan ini." Tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku sangat takut dia sudah melakukan hal buruk, jadi ku minta beberapa siswa membantuku mendobrak pintu. Dan saat itulah dia membuka pintunya. Aku tak pernah begitu senang melihat seseorang dalam keadaan hidup. Aku lari memeluknya, tapi dia terlihat sangat kesal. "Sedang apa kau di sini? Kau membuat keributan," katanya. "Apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau bilang kau akan..." Tapi dia menyelaku dan berkata, "Kau perlu istirahat tidur, Maxine. Sepertinya kau gila." Aku tak percaya ini. Setelah semua panggilan telepon dan pesan-pesan itu, dia yang gila, bukan aku. Aku enggan membentaknya balik.
Jadi aku hanya meninggalkannya. Aku butuh sendiri. Dia berusaha meminta maaf padaku beberapa hari berikutnya. Tapi aku tak ingin lagi berada di dekatnya. Dia bahkan mengirim pesan mengatakan kalau aku tak mau jadi temannya lagi, maka hidup sudah tak berharga lagi untuk dijalani. Aku sangat lelah dengan berbagai ancamannya. Jadi ku acuhkan saja. Lalu kemudian semuanya makin memburuk. Beberapa hari berikutnya, aku dan Damon belajar bersama saat Sophie menelponku dan mengatakan dia ada di rumah sakit. Dia memberitahuku dia mengidap tumor otak dan mereka sudah melakukan biopsi untuk memeriksa apakah itu ganas atau jinak. Aku tak percaya ini. Dia bertanya padaku apa aku bisa menjemputnya, dan ku katakan tentu saja, ini sangat menakutkan. Ku ceritakan pada Damon dan dia hanya berkata, "Kurasa dia mengarangnya, Maxine. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengidap tumor? Kalian baru saja bertengkar dan tiba-tiba dia di rumah sakit. Ayolah, coba pikirkan itu." Aku terkejut. Damon, bisa-bisanya kau ini. Kau menyebalkan sekali. Kemudian aku lekas pergi dan tiba di rumah sakit mendapati Sophie duduk di luar mengenakan topi medis. Dia bilang rambutnya sudah dicukur untuk biopsi. Lalu aku minta untuk melihat bekas lukanya. Tapi dia tak mau tunjukkan padaku. Dia bilang dia akan pusing kalau melepaskannya. Aku hanya lega dia sudah baik-baik saja dan mengantarnya pulang. Kami berbaikan dan kuputuskan untuk merawatnya hari itu. Dia terlihat sangat lemah dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Ku telepon Damon untuk memberitahu kalau dia berhutang padaku permohonan maaf dan memberitahunya soal Sophie dan dia hanya bilang, "Oh, wow, baik, maaf ya. Kalau begitu kuharap dia baik-baik saja." Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Damon menelponku dan berkata, "Dengar Maxine, Sophie itu penipu. Dia tak lakukan biopsi. Aku bertabrakan dengannya tadi, lalu topinya terjatuh dan kepalanya penuh rambut. Tak mungkin rambut itu tumbuh kembali secepat itu. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tak mengerti. Aku perlu tahu kebenarannya, jadi setelah kelas aku pergi ke asramanya. Dia langsung membuka pintu dan tentu saja semua rambutnya utuh. Dia mungkin tahu Damon sudah memberitahuku, jadi dia tak perlu repot-repot meneruskan kebohongan itu. Ini membuatku murka. Langsung saja aku mulai memakinya. "Jujur saja, Sophie, apa yang salah denganmu? Kenapa kau berpura-pura sakit seperti itu? Sesama teman tak melakukan itu." Sophie meraih tanganku dan berkata, "Maxine, aku minta maaf. Aku sangat putus asa. Kulakukan itu karena aku sangat merindukanmu dan ingin kau memperdulikan aku lagi. Aku bertindak terlalu jauh. Tolong maafkan aku." "Apa kau gila?" teriakku. "Aku sangat mencemaskanmu. Apa kau yakin tak ada yang salah denganmu?" Sophie mulai menyeringai dengan cara yang aneh dan berkata, "Satu-satunya kekeliruanku adalah aku jatuh cinta padamu, Maxine." Dia tak mau melepaskan tanganku dan aku hanya menatapnya keheranan. Apa katamu?" "Kau dengar aku. Aku mencintaimu." Kemudian dia mulai tertawa seperti maniak dan berkata, "Aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Aku tahu kau membuntutiku, jadi aku pura-pura berada dalam bahaya supaya kau datang dan menyelamatkanku. Bahkan mantan pacarku itu palsu. Dia hanya salah satu temanku yang berpura-pura. Apa kau tak bisa lihat? Aku bersedia lakukan apa saja untuk mendapatkan perhatianmu. Jika itu bukan cinta, apalagi? Ini tak mungkin terjadi." Aku berusaha tetap tenang sebisa mungkin dan mengatakan, "Dengar Sophie, aku tersanjung. Sungguh aku merasa begitu. Tapi aku ini normal. Aku hanya menganggapmu sebatas teman saja, oke?" Tapi Sophie tak mau menyerah. Dia mencengkram tanganku lagi dan berkata, "Bagaimana kau bisa tahu itu? Kau bahkan belum berusaha mencintaiku. Beri saja aku satu kesempatan dan akan kutunjukkan padamu bagaimana cinta sejati itu sebenarnya." Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi itu mustahil. Sophie mulai menggenggam tanganku makin erat sampai rasanya mulai sakit. Dia memandang mataku dan ya Tuhan, rasanya aku tak mengenalnya lagi. Dia terlihat seperti orang gila, seperti psikopat. Kemudian dia mulai bicara dengan nada yang sangat menyeramkan. "Kau tak bisa lari dariku. Kau milikku sekarang. Aku sangat ketakutan. Aku harus pergi dari sana." Jadi kudorong dia dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke lantai, lalu aku lari seperti wanita gila keluar dari sana sampai akhirnya kembali ke asramaku. Kemudian ku telepon polisi, tapi pada saat mereka sampai di asramanya, dia sudah tak ada. Ku ceritakan pada mereka apa yang terjadi dan menunjukkan mereka fotonya. Dan kalian tak akan percaya. Rupanya aku bukan satu-satunya gadis yang jadi korban Sophie. Ada gadis lain juga. Setelah malam itu, aku sangat ketakutan. Kemanapun aku pergi, aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Kemudian suatu malam setelah shift kerjaku selesai, aku jalan melewati taman untuk kembali ke asramaku saat ku dengar seseorang di depan. Aku langsung tahu kalau itu adalah Sophie, tapi dia tak sendiri.
Dia bersama beberapa pria. Mereka melihatku dan mulai menuju ke arahku. Tapi aku berlari secepat mungkin dan untungnya polisi berada tepat di luar taman dan pergi menangkap mereka. Kedengarannya seperti sebuah kebetulan, bukan? Nah, sebenarnya tidak. Sophie bukan satu-satunya yang bisa membodohi orang. Aku tahu Sophie membuntutiku, jadi aku ceritakan pada polisi dan bersama kami menyusun rencana ini untuk menangkapnya. Dan voila, itu berhasil. Sophie, jika kamu menonton ini, kuharap yang terbaik untukmu. Tapi mari kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup menguntit seumur hidup. Hari ini tanggal 31 Maret, hari yang normal, ya kan? Ya, memang. Tapi tidak untuk besok. Tidak. Karena besok hari April Mop. Orang jahil sepertiku menunggu sepanjang tahun untuk hari di mana aku bisa mengerjai orang-orang tanpa membuat mereka kesal padaku. Aku sudah merencanakan trikku selama berbulan-bulan. Dan ya ampun, ini akan seru sekali. Aku menoleh ke sahabatku Ayah dan dengan senyum licik kukatakan, kau tunggu saja sampai besok. Ide kejahilanku akan melegenda. Kukira Ayah ingin tahu lebih jauh, tetapi ternyata tidak. Dia hanya meniup poni di wajahnya lalu menghela napas. Fleur, kenapa kau tak lewatkan saja tahun ini? Lihat kenyataan, tak ada seorang pun yang menganggap kejahilanmu lucu. Cuma bikin tak nyaman dan mengganggu. Apa? Tidak, itu tidak benar. Orang-orang suka sekali leluconku. Aku melanjutkan. Kau ingat lelucon pensilmu ke Luna tahun lalu? Aku mengangguk dan mendengus. Bagaimana mungkin aku lupa lelucon itu? Itu sangat lucu. Kubelah pensil Luna menjadi 2. Mengisi pegangan pensilnya dengan tinta, lalu menempelkannya lagi seperti baru. Dan voila, ledakan tinta saat tes berlangsung yang kalau tidak pasti membosankan. Luna menangis terus karena dia gagal pada tes biologinya dan dia harus mengulangnya. Aku mengangkat bahu. Memang secara teknis itu benar, tapi tetap saja lucu. Dan pada waktu kau menukar musik pengiring tim pemandu sorak dengan heavy metal, lalu membuat mereka tampak bodoh pada pertandingan basket, dia merengut padaku. Ya ampun, berhenti jadi nggak asik. Aku membuat pengalaman SMA semua orang jadi berkesan. Jujur saja, kalau tak begitu, tak akan ada yang ingat tes membosankan dan pertandingan basket yang menjemukan. Aku terlalu sibuk bicara, sampai tak menyadari ada bola melesat ke udara hingga menghantam tepat ke kepalaku. Aduh, dunia jadi gelap dan aku pingsan. Kubuka mataku melihat Ayah dan beberapa anak melongo melihatku. Kemudian guruku bergegas datang dan membubarkan mereka. Fleur, apa kau tak apa? Beliau dan Ayah membantuku duduk tegak. Lalu sembari mengusap kepalaku, aku menjawab. Ya, aku baik-baik saja, tapi aku merasa agak pusing. Guruku menganggap lebih baik aku pulang lebih awal. Jadi beliau menyuruh Ayah mengantarku kembali pulang. Aku sangat lelah, tapi tidur saat ada kemungkinan aku mengalami gegar otak adalah ide buruk. Jadi aku bersantai dan menonton film di kamarku sampai ibu pulang kerja. Oke, jadi kepalaku sakit dan ruangan rasanya masih berputar. Tapi tak mungkin aku biarkan insiden kecil ini mengacaukan hari besarku. Aku punya rencana untuk dijalankan, jadi ku ambil buku catatanku dan mengecek semua ide jahilku dan daftar pelengkapan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali dan hore, pusingku sudah berhenti. Wah, hari ini saatnya. Mari kita mulai mengerjai. Ku minta Ayah menemuiku lebih awal supaya aku punya waktu menyiapkan leluconku. Tapi yang membuatku kesal, dia muncul di waktu seperti biasa. Aku segera mendatanginya dan menepuk jam tanganku. Kau kira jam berapa sekarang? Sekarang aku akan ketinggalan jadwal. Dia memberiku pandangan bingung. Untuk apa? Ini bukan 1 April lagi. Hari ini tanggal 2. Kau kemarin tak masuk karena benturan di kepalamu, ingat? Apa? Kau bicara apa? Lihat, ini tertulis hari ini 1 April. Aku melambaikan ponselku di depan wajahnya. Kalau begitu kalendermu salah. Coba periksa kalendermu. Sekarang, ayo berangkat. Dia berjalan pergi. Tak mungkin. Jangan kau kira bisa membodohiku. Aku mengatakannya sambil berusaha mengejarnya. Segera setelah sampai sekolah, aku bergabung dengan teman-temanku di kantin untuk sarapan. Lalu Kelly menatapku dan berkata, "Bagaimana kepalamu?" Kukatakan kepalaku baik-baik saja dan memberikannya Oreo. Kalian tahu tidak? Dia memakannya tanpa ragu. Tapi setelah 1 gigitan, dia muntahkan itu ke tangannya. Ew, apa itu? Yak. Aku menertawakannya dan berkata, "Haha, itu sandwich pasta gigi diapit biskuit Oreo." Oke, aku minta maaf. Minum ini. Kemudian aku memberikan padanya sebotol cola.
Dia menenggak seteguk penuh, kemudian segera memuntahkannya. Hei, ini sangat menjijikkan. Kemudian dia lari ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya. Ya, kutuang kecap ke dalam botol itu. Aku mengikutinya ke kamar mandi untuk memeriksanya dan mendapatinya membilas mulutnya di bawah keran. Saat dia selesai, dia merenggut padaku dan berkata, Fleur, ini tidak lucu. Kukira kau hanya lakukan lelucon bodoh ini pada 1 April. Sekarang aku harus tahan dengan napas bau kecap sepanjang hari. Aku memutar mataku lalu menyeringai. Ya, betul kan hari ini tanggal 1 April? Bukan. Apa yang salah denganmu? Ini tanggal 2. Lalu dia segera pergi. Tunggu. Apa? Apa maksudnya sekarang tanggal 2? Tak mungkin. Bagaimanapun, mengingat aku sudah terlanjur di sini, kuputuskan sekalian saja melakukan leluconku yang lain. Ku keluarkan toples Nutellaku dan menuju salah satu bilik. Dan menunggu sampai cewek lain masuk ke pintu sebelah. Aku bertanya padanya, Hei, permisi kawan, apa kau ada tisu toilet di sana? Dia bersikap baik dan menjawab, tentu. Kemudian dia memberikannya padaku. Dengan cepat ku oleskan Nutella ke tanganku dan mengusapkannya ke tangannya juga. Waduh, ya ampun, dia menjerit sangat keras dan aku tak bisa menahan tertawa. Ih, apa-apaan ini? Jijik sekali, dasar kau aneh. Kemudian dia berlari keluar untuk membasuh tangannya. Aku melangkah keluar. Tenang sis, itu cuma lelucon Aprilmu. Cuma Nutella. Tapi dia balik mencibir. Kau gila. Dan sekarang sudah tanggal 2. Ya ampun, kau ini kenapa? Kemudian dia pergi. Oke, jadi ini aneh. Kenapa semua orang bertingkah seolah hari ini tanggal 2 April? Di perjalanan menuju kelas, aku mengecek kembali ponselku. Ya, tertulis tanggal 1 April. Oke, aku paham. Ini adalah upaya bodoh semua orang untuk membodohiku. Usaha bagus tapi sama sekali tidak berhasil. Karena ini kelas pertama, berarti sekarang waktunya kelas matematika. Aku mengambil tempat duduk di kelas dan menunggu, tapi, loh, kenapa Pak Simon, guru kimia yang masuk? Dia memberitahu kami untuk menyiapkan pelajaran berikutnya di lab. Hah, ada apa ini? Aku agak bingung. Itu jadwal untuk besok, ya kan? Kemudian beliau duduk di kursi tanpa curiga dan keluar bunyi kentut yang sangat keras. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku tak percaya. Kulakukan ini tiap tahun, tapi mereka selalu tertipu. Tapi, tunggu dulu. Kenapa semuanya diam? Aku menoleh ke sekeliling dan menyadari aku satu-satunya yang tertawa. Oh, ayolah semua. Ini lucu. Tipe lelucon untuk Aprilmu. Pak Simons mengangkat bantal kentut itu dan memberiku tatapan tajam. Fleur, aku tak mengharapkan perilaku seperti ini dari anak seusiamu. Terutama mengingat bahkan ini sudah bukan hari Aprilmu. Dan apa kalian bisa percaya? Semua teman sekelasku setuju dengannya. Tak mungkin. Semua orang sudah tak waras. Tidak, memang begitu. Aku tahu itu. Kalian semua bohong. Aku menjawab panik sebelum mengumpulkan semua barang-barangku dan berlari keluar kelas. Aku benar-benar butuh ruang untuk memikirkan ini semua. Ini semua sangat tak masuk akal. Aku tak mungkin bisa tidur seharian penuh. Ya kan? Atau bola itu mengenaiku sangat keras sampai aku kehilangan ingatanku? Aku ingat aku makan malam lalu terjaga hingga malam untuk merencanakan lelucon-leluconku. Dan aku tahu aku lelah, tapi tak mungkin. Mereka yang gila, bukan aku. Selanjutnya, waktunya ke lab. Aku orang terakhir yang masuk. Lalu aku duduk di bangkuku dan memulai eksperimen. Kurasa aku kurang fokus saat kutuang cairan kimianya ke gelas kimia. Dan boom! Hal berikutnya yang aku tahu, aku terselubungi sejenis serbuk hijau aneh. Tetap saja, tak ada satupun yang tertawa. Sebaliknya, mereka semua menatapku dan menanyakan apa aku tak apa. Kemudian Pak Simons bertanya pada mereka semua, kenapa botol kimia ini ada di sini? Ini sebuah kesalahan. Karena malu, aku lari ke kamar mandi untuk membersihkan wajahku. Ya ampun, aku kelihatan seperti The Grinch. Sulit sekali untuk menghapusnya. Kuharap aku tak terjebak dengan warna ini selamanya. Tapi apakah ini lelucon seseorang padaku? Tapi jika memang demikian, kenapa tak seorang pun tertawa? Aku pastinya akan menertawakan diriku kalau aku jadi mereka. Akhirnya, serbuk hijau itu perlahan pudar. Dan setelahnya aku kembali ke kelas. Di atas tas ranselku ada catatan terlipat dengan namaku tertulis di atasnya. Aku membukanya. Hai Fleur, ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Temui aku di aula setelah kelas. Devin, X. Jantungku langsung berdebar.
Aku sudah naksir Devin selama ini. Tapi, oh, aku paham. Ini pasti jebakan. Semua orang tahu aku suka padanya, jadi mereka lakukan semua ini untuk mempermalukanku. Devin pasti terlibat kali ini. Aku meliriknya dan dia tersenyum, lalu melambai manis padaku. Terserahlah, pastinya ini terlalu indah untuk jadi nyata. Cukup. Tak akan kubiarkan semua orang menertawakanku lagi. Jadi, saat aku mengikuti Devin ke aula, aku meneguk air tapi tetap menyimpannya dalam mulutku. Kemudian saat Devin berhenti jalan dan memalingkan wajah kepadaku, aku menyemprotkan air ke atas seperti seekor gajah. Lalu berkata, "Ha, kena kau. Aku tidak bodoh." Dia menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, lalu menatap tepat ke arah mataku dan mengatakan, "Fleur, aku punya perasaan padamu. Aku menunggu sampai hari ini untuk mengatakan padamu. Karena aku tak ingin melakukannya kemarin di hari April Mop, karena kau mungkin akan mengira ini lelucon. Jadi kenapa kau lakukan itu padaku?" Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Menyoroti kata-kata yang kudengar yaitu, perasaan, kemarin, dan hari April Mop. Aku mulai pura-pura tertawa. Tapi kemudian semuanya jadi canggung karena wajah seriusnya tak berubah. "Kau bercanda kan?" Aku bergumam. Tapi dia tampak benar-benar kecewa. "Oh tidak, aku tak ingin mengecewakan Devin. Aku hanya bingung dengan hari dan... seolah aku benar-benar melewatkan hari April Mop. Sungguh mengecewakan. Aku sadar kejahilanku sudah terlalu jauh dan bagaimana itu bisa jadi melukai perasaannya. Jadi aku berseru, "Devin, aku minta maaf. Aku tak bermaksud begitu. Ini karena benturan itu. Aku mengigau. Aku minta maaf." Kemudian muncul keheningan yang canggung. Tiba-tiba, wajah sedih Devin berubah jadi nyengir. Dan dia mulai tertawa. Kemudian semua orang melompat keluar entah dari mana dan mulai menertawakanku juga. Aku berdiri di sana dengan raut muka tanpa ekspresi di wajahku. Kemudian ayah muncul dan berkata, "Kena kau. Jadi, ternyata sebenarnya hari itu adalah tanggal 1 April. Dan sebenarnya aku tak melewatkan satu hari pun. Tidak, ini adalah ide cerdik ayah agar semua orang bisa membalasku." Kemarin malam, dia membuat sebuah grup di Facebook dan memasukkan semua orang yang ada di kelas, termasuk para guru untuk merencanakan lelucon hari ini. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku ini si Ratu Jahil, bukan mereka." Kemudian ayah menghampiriku dan berkata, "Hey Fleur, coba tebak. Ini masih hari April Mop." Hal berikutnya yang aku tahu, aku meringis padanya. Lalu pura-pura kupukul lengannya dan mulai tertawa. Kurasa mereka sudah mengerjaiku dengan baik. Setelahnya, aku tak lanjutkan leluconku lagi. Aku sudah senang bisa beristirahat dengan tenang sepanjang hari. Kemudian, saat aku berjalan pulang, Devin menyusulku dan berkata, "Fleur, aku minta maaf. Tapi sebenarnya tak semuanya hari ini adalah lelucon." Aku tersenyum dan menatapnya. "Oh ya? Jadi, apa yang bukan lelucon?" Tapi dia hanya langsung memerah seperti tomat lalu bergegas pergi. Aku berdiri di sana tersipu saat melihatnya terburu pergi. Apa ini artinya Devin sungguhan menyukaiku? Menarik. Mungkin hari April Mop kali ini tak terlalu gagal.